Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tugas sub CLO 03.021 teori peluang. Di sini anggotanya ada saya, Fayaz Mufis Nabel, lalu ada Praski Hafizan, dan Abdul Khalik Esa Perkasa. Selanjutnya, kami akan langsung memulai menjawab dari soal pertama dulu. Di soal pertama ini akan ada teman saya, Taski Hafizan, yang akan menjelaskan dari soal pertama ini. Untuk Taski, silakan dijelaskan nomor satu. Baik, di sini saya Tazki Hafizan dengan 103052530018 akan menjelaskan soal yang nomor 1. Kode akses untuk pintu garasi terdiri dari 3 huruf yang diikuti dengan 3 angka. Angka 0 tidak diperkenankan terletak pada digit pertama, sedangkan digit kedua dan ketiga dapat berupa angka apapun dari 0 hingga 9. Penggunaan huruf dan angka dapat diulang. A. Tentukan banyaknya kode akses yang ingin dibuat. B. Berapa peluang terpilihnya kode akses dengan 3 huruf vokal. C. Berapa peluang terpilihnya kode akses dengan digit terakhir merupakan angka ganjil. Nah, pada jawabannya diketahui bahwa kode akses terdiri dari 3 huruf dan 3 angka, sehingga memiliki 6 slot, yaitu 3 untuk huruf dan 3 untuk angka. Kemudian pada slot angka, digit pertamanya itu tidak boleh angka 0, sehingga hanya memiliki 9 pilihan, yaitu dari angka 1 sampai 9. Sedangkan untuk digit kedua dan ketiga, bisa angka apapun, yaitu dari 0 sampai 9, sehingga memiliki 10 pilihan. Nah, untuk menjawab soal yang A, yaitu banyak kode akses yang mungkin dibuat, untuk slot huruf, karena ketiga slotnya itu bisa diisi oleh huruf apapun, yang berarti huruf ini kan ada 26 huruf alfabet itu, sehingga masing-masing slotnya itu bisa diisi dengan 26, 26, dan 26. 26 kali 26 kali 26, sehingga hasilnya 17.576 cara untuk slot huruf. Kemudian untuk slot angka, digit pertama itu ada 9 pilihan, digit kedua dan ketiganya 10 pilihan, sehingga 9 kali 10 kali 10, 900 cara. Nah, untuk hasilnya yaitu 17.576 dikali 900 menjadi 15.818.400 cara. Jadi untuk jawaban yang A yaitu 15.818.400 cara kode akses yang mungkin dibuat. Kemudian untuk yang B, kode akses dengan 3 huruf vokal. Huruf vokal itu kan ada 5, A, I, U, E, O, sehingga slot untuk huruf, 3 slot untuk huruf diisi masing-masing 5 pilihan, 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Dan untuk slot angkanya sama seperti pada jawaban yang A, yaitu ada 900 cara. Sehingga dikalikan 125 dikali 900, yaitu 112.500. NA-nya yaitu 112.500. Kemudian untuk peluangnya, PA sama dengan NA per NS, NA-nya yaitu 112.500 per NS-nya. NS-nya itu hasil dari jawaban yang A tadi, yaitu 15.818.400. Sehingga dihasilkan peluangnya 125 per 17.576. Penyederhanaan dari 112.500 per 15.818.400. Kemudian untuk yang C, kode akses digit terakhirnya ganjil. Slot hurufnya sama seperti pada jawaban yang A, yaitu 26 kali 26 kali 26, karena slot hurufnya bisa diisi dengan huruf apapun, yaitu 17.576. Nah, untuk slot angkanya, untuk digit terakhirnya, yaitu digit ketiga, hanya bisa diisi dengan angka ganjil, yang dimana angka ganjil ini hanya ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Hanya ada 5 angka, sehingga hanya mempunyai 5 pilihan. Jadi pada slotnya itu diisi 9, 10, 5. 9 kali 10 kali 5 sama dengan 450. NA-nya 17.576 dikali 450
7.909.200. Sehingga peluangnya yaitu PA sama dengan NA per NS, NA-nya 7.909.200 per NS 15.018.400. Disederhanakan menjadi 1/2. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Khalid. Baiklah, selanjutnya dari soal saya, yaitu 20 orang mahasiswa Fakultas Informatika yang terdiri dari 7 orang mahasiswa Prodi S1 Informatika atau IF, 5 orang mahasiswa Prodi S1 Teknologi Informasi atau IT, 4 orang mahasiswa Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak RPL, dan 4 orang mahasiswa Prodi S1 Data Science akan dipilih secara acak. Nah, karena di antara itu 4 itu dipilih secara acak, maka kita memakai rumus kombinasi, yaitu CNR sama dengan NR sama dengan N faktorial per R faktorial dan N kurang faktorial. Nah, selanjutnya kita mulai dari A, yaitu paling banyak 3 orang mahasiswa IF. Nah, karena paling banyak mahasiswa IF, jadi kita memakai rumus yaitu sama dengan 1 kurang P atau tepat 4 IF. Nah, jadi kita mencari 4 peluang 4 IF dulu. Coba di ininya gambarnya. Nah, mulai dari situ, ya udah kita langsung pakai rumus sama dengan 7, yaitu jumlah mahasiswa IF dan 4 merupakan mahasiswa IF yang diambil. Kemudian kita kali 13 jumlah mahasiswa yang bukan IF dan 0 karena kita F. Yang udah kita langsung mulai memakai rumus kombinasinya. Jadi untuk yang 7,4 sama dengan 35. Nah, sedangkan 13,0 sama dengan 1. Jadi kita mencari jumlah peluangnya, jumlah peluang kombinasinya dari 4 IF sama dengan 35 kali 1 sama dengan 35. Nah, setelah itu kita mencari peluang dari 4 IF, yaitu kita dapat 35 per 4,845. Nah, 1 kurang 35 per 4.845. Nah, yaitu hasilnya 0,9928. Oke. Nah, selanjutnya di soal B, kita mencari peluang banyaknya 1 orang mahasiswa IT atau 2 orang mahasiswa DS. Nah, kita langsung membagi menjadi 2 kejadian. Kejadian pertama yaitu tepat 1 IT, yaitu NA sama dengan 3 untuk mahasiswa IT dan 1 untuk kita ambilnya. Jadi 3,1 ya, kali 15,3. Nah, ya udah kita langsung pakai rumus kombinasi juga. Yang pertama 5,1 menjadi 5. Terus selanjutnya 15,3 hasilnya 455. Nah, hasil peluang yang ada yaitu 2.275. Nah, kemudian kita lanjut ke kejadian tepat 2 DS. Kita pakai rumus kombinasi yang sama, kita mendapat hasil untuk 4,2 sama dengan 6 dan 16,2 sama dengan 120. Nah, hasil kombinasi yang ada yaitu 720. Kemudian setelah itu kita langsung memakai prinsip inklusi-eksklusif, yaitu P peluang A iris B. Jadi sama dengan peluang A tambah peluang B kurang, sebelum kita memakai prinsip inklusi-eksklusif, kita cari dulu irisannya, yaitu
sama dengan 3,1 kali 4,2 kali 11,1, yaitu masing-masing 5 kali 6 kali 11, hasilnya 330. Nah, kemudian kita pakai rumus inklusi, yaitu 2.275 tambah 720 kurang 330, hasilnya 2.665. Kemudian peluang terjadinya tepat 1 IT dan 2 DS, yaitu 2.665 per 4.845 atau sekitar 0,5501. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal yang C. Oke, kita mencari 3 orang mahasiswa RPL atau 2 orang mahasiswa DS. Nah, oke. Karena hanya 4 orang yang dipilih, maka tidak mungkin keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi, kita mengambil prinsip kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Kemudian kita membuat 2 kejadian lagi, yaitu tepat 3 RPL dan tepat 2 DS. Kejadian pertama, kejadian tepat 3 RPL, kita mendapatkan hasil di 4,3 sama dengan 4 dan 16,1 sama dengan 16. Kemudian hasil kombinasinya adalah 64. Untuk kejadian tepat 2 DS, kita mendapatkan hasil 4,2 sama dengan 6, 16,2 sama dengan 120. Nah, hasil kombinasinya mencapai. Kemudian kita menggunakan prinsip mutually eksklusif, yaitu peluang A tambah peluang B sama dengan 784. Nah, terus kita mencari peluang terjadinya kedua hal tersebut, yaitu 784 per 4.845 atau sekitar 0,1618. Baik, dari saya, Abdul Halik. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 8 yang akan dibacakan oleh Saudara Fayas. Baik, saya ada Fayas Mufis Nabil dengan NIM 1030525000049. Saya akan menjelaskan soal nomor 8. Pada semester yang lalu, mata kuliah PropStat di suatu fakultas diikuti oleh 200 orang mahasiswa yang terdiri dari 100 mahasiswa tahun pertama, 60 mahasiswa tahun kedua, dan 40 mahasiswa tahun ketiga. Dari hasil ujian diperoleh hasil akhir, yaitu ada 30 mahasiswa tahun pertama yang mendapatkan huruf mutu A, ada 20 mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan huruf mutu A, dan ada 10 mahasiswa tahun ketiga yang mendapat huruf mutu A. Apabila dari mahasiswa peserta kuliah PropStat dipilih secara acak, pertanyaannya, A, buat diagram pohon dari kasus berikut. Terus B, berapa peluang orang tersebut mendapatkan huruf mutu A, dan C, apabila orang tersebut benar-benar mendapatkan huruf mutu A, berapa peluang orang tersebut berasal dari mahasiswa tahun pertama. Jadi di sini untuk bisa menjawab soal ini kita harus mencari tahu apa diketahuinya. Dari soal kita mengetahui kalau misalnya ada sekitar 200 total mahasiswa. Dari tahun 1 atau tahun 1 yang mendaftar adalah 100 orang, tahun kedua selanjutnya T2 adalah 60 orang, tahun ketiga atau tahun selanjutnya adalah T3 di sini adalah 40 orang. Di sini kita juga tahu bahwa yang mendapatkan nilai A dari tahun 1 atau T1 ada 30 orang, T2 adalah 20 orang, dan T3 mendapatkan nilai A adalah 10 orang. Lalu kita harus mencari tahu peluang dari tiap tahunnya dengan cara kita menulis peluang tahun satunya, yaitu adalah 100 dibagi 200, yaitu adalah 100 tahun 1 yang mendaftar dan 200-nya adalah total mahasiswanya. Hasilnya adalah 0,5. Lalu peluang tahun kedua adalah 60 dibagi 200. 60 adalah tahun kedua yang mendaftar adalah 0,3. Peluang tahun ketiga adalah 40 dibagi 200. Hasilnya adalah 0,2. Selanjutnya, kita harus mencari tahu nih, bagaimana peluang dari nilai A yang mendapatkan nilai A dan tidak mendapatkan nilai A.
dari tahun 1 peluang mendapatkan nilai A jika tahun 1 ini adalah 30/100. 30 adalah yang mendapatkan nilai A dan T1 adalah tahun 1. Hasilnya adalah 0,3. Terus kita juga harus mencari tahu komplemennya atau yang tidak mendapatkan nilai A. Hasilnya adalah 70/100. 70/100. 70 adalah 100 dikurangi 30. Hasilnya adalah 0,7. Selanjutnya ada tahun kedua, peluang mendapatkan nilai A jika tahun kedua. 20/60 hasilnya adalah 0,333 dan kita harus mencari tahu juga peluang tidak mendapatkan nilai A. Yaitu 40/60. 40 adalah 60 dikurang 20. Hasilnya adalah 0,6667. Selanjutnya kita juga harus mencari tahu tahun ketiga yang mendapatkan nilai A. 10/40 hasilnya 0,25. Kalau misalnya kita mencari komplemen A-nya atau yang tidak mendapatkan nilai A di tahun ketiga adalah 30/40. 30 adalah 40 dikurang 10, hasilnya adalah 0,75. Selanjutnya kita menjawab yang A, yaitu buat diagram pohon. Di sini saya membuatnya ada awal ada total mahasiswa, terus bercabang menjadi ada peluang tahun 1, peluang tahun 2, peluang tahun 3, peluang tahun 1 ada peluang yang mendapatkan nilai A, terus ada juga peluang yang tidak mendapatkan nilai A. Ya, terus ada peluang tahun kedua, ada 2 juga, peluang yang mendapatkan nilai A dan peluang yang tidak mendapatkan nilai A. Sama juga dengan peluang tahun ketiga yang mendapatkan peluang mendapatkan nilai A dan peluang tidak mendapatkan nilai A. Selanjutnya saya akan menjawab soal B. Yang B, berapa peluang orang tersebut mendapatkan huruf mutu A. Di sini saya menggunakan namanya teorema probabilitas total. Jadi peluang mendapatkan nilai A, di sini kita tulis saja rumusnya peluang tahun 1 dikali peluang mendapatkan nilai A jika tahun 1 ditambah peluang tahun kedua dikali peluang mendapatkan nilai A jika tahun 2, terus ditambah peluang tahun 3 dikali peluang mendapatkan nilai A jika tahun ketiga. Angkanya adalah 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,3 dikali 0,0/60 20/60 yang artinya adalah 0,333 ditambah 0,2 dikali 0,25. Hasilnya adalah 0,30. Jadi peluang yang mendapatkan huruf mutu A adalah 0,30 atau 30%. Selanjutnya saya akan menjawab soal C. Apabila orang tersebut benar mendapatkan huruf mutu A, berapa peluangnya orang tersebut berasal dari mahasiswa tahun pertama? Jadi untuk bisa menjawab soal ini kita menggunakan teorema Bayes. Di sini kita tulis saja peluang tahun 1 jika mendapatkan nilai A. Tulis saja peluang tahun 1 dikali peluang mendapatkan nilai A jika tahun 1 per peluang mendapatkan nilai A. Angkanya adalah 0,5 dikali 0,3 per 0,3. Hasilnya adalah 0,5 atau 50%. Jadi itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam ucapan kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.